Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 571. Apakah keluarga Wang ini sama dengan keluarga Wang yang disebutkan kemarin? Keluarga Wang yang mengatakan akan menyerang kakak. Melihat beritanya, Long Yuner juga bertanya. Ya, Long Zaitian menjawab. Itu pantas. Dengan sedikit uang, dia menggertak orang seperti ini, sepertinya tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Ketika Long Yuner mendengar ini, dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Melihat situasi ini, Long Yuner merasa sedikit lega, jika yang disebut keluarga Wang runtuh, apakah kakaknya akan benar-benar aman? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya makan dengan kepala tertunduk. Villa mewah Wang, ruang pemulihan yang mewah dan luas, sudah dipadati oleh orang-orang dari keluarga Wang saat ini. Tak lama kemudian, beberapa dokter berjas putih keluar dari ruang perawatan. Dokter, bagaimana kakek saya? Wang Rulong bergegas, menghentikan dokter, dan bertanya. Saya telah melihat Tuan Muda. Ketika para dokter itu melihat Wang Rulong, mereka sangat hormat dan otentik. Mereka adalah dokter keluarga dari keluarga Wang. Dengan kata lain, Wang Rulong adalah bos mereka. Secara alami, mereka sangat hormat ketika melihat Wang Rulong. Apa gunanya mengatakan ini? Katakan padaku, apa yang terjadi pada kakekku? Wang Rulong sangat cemas dan otentik sehingga dia hampir berteriak. Tuan tua, dia. Di depan adalah seorang dokter tua yang ragu-ragu untuk berbicara, seolah-olah dia tidak dapat menjelaskan apa yang dia bicarakan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua mendengarkan dengan telinga tertusuk. Orang tua itu adalah tulang punggung keluarga Wang, jika sesuatu terjadi pada orang tua itu, tulang punggung keluarga Wang akan hilang. Yang paling penting adalah Fang Shengtian dan Lei Hu masih mengepung di luar. Mungkin hanya lelaki tua itu yang bisa menyelesaikan kesulitan keluarga Wang saat ini. Katakan saja, apa yang kamu bicarakan? Wang Rulong berkata dengan sangat kesal. Patriark tua sangat marah sehingga dia kelelahan dan butuh istirahat yang baik. Masalah seperti ini sangat berkaitan dengan mentalitasnya. Jika Patriark tua selalu dalam suasana hati dan mentalitas seperti ini, dia tidak akan menjadi lebih baik. Ini adalah penyakit jantung, dan penyakit jantung itu masih perlu pemeriksaan dokter jantung. Dokter menggelengkan kepalanya. Kata-kata ini diucapkan dengan ringan, tetapi keseriusan mereka berada di luar imajinasi orang biasa. Apa maksudmu? Tiba-tiba kakekku terlalu bersemangat, jadi dia muntah darah. Bagaimana menurutmu kakekku punya masalah besar? Wang Rulong bertanya sedikit bingung. Tuan muda, masalahnya memang sangat serius. Alasan mengapa lelaki tua itu muntah darah adalah karena penumpukan penyakit di tubuhnya. Inilah alasan mengapa apa yang disebut pembekuan tiga kaki bukanlah hari yang dingin. Dokter menjelaskan lagi dengan sangat sabar. Penyakit kakek saya menumpuk. Mengapa menumpuk? Tubuh kakek saya sangat sehat. Anda merawat kakek saya seperti itu. Mendengar ini, Wang Rulong meraung keras. Ketika orang-orang itu mendengar kata-kata itu, mereka semua menundukkan kepala. Tuan, kami. Ketika para dokter itu mendengar kata-kata itu, mereka tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat, mereka hanya terbata-bata. Pergi dari sini, keluar dari sini. Wang Rulong meraung keras saat mendengar kata-kata itu. Ketika orang-orang itu mendengar kata-kata itu, mereka semua berjalan keluar sambil menggelengkan kepala dan mendesah. Pada saat itulah Wang Rulong dan Wang yang bergegas ke bangsal. Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Kakek, apakah kamu sudah bangun? Wang Rulong dan Wang yang berbicara hampir bersamaan, dan mereka berdua datang ke tempat tidur. Di luar pintu, semua orang meregangkan leher, ingin melihat situasi Wang Mengsheng. Berapa lama aku tertidur? Wang Mengsheng menutup matanya dan bertanya dengan nada tenang. Kakek hanya istirahat kurang dari 2 jam, dan dia berkata, kakek, kamu perlu istirahat yang baik. Istirahat yang baik, untuk memulihkan kesehatanmu. Mendengar ini, Wang Rulong berkata dengan tergesa-gesa. Saya tidak perlu bicara omong kosong, tubuh saya sendiri, saya tahu apa yang terjadi. Bagaimana situasi di perusahaan sekarang? Wang Mengsheng bertanya dan menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Ayah, istirahatlah dengan baik, kita bisa menangani hal-hal ini dengan baik, jangan khawatir. Wang yang juga menjawab bahwa meskipun dia berkata demikian, dia masih tidak tahu bagaimana menangani masalah di depannya. Kamu bisa menanganinya dengan baik, seharusnya kamu sudah menanganinya sejak lama. Saat ini, jangan bicara omong kosong. Keluarga Wang saya telah berbasis di kota Linjiang selama lebih dari 100 tahun, dan saya tidak pernah menghadapi situasi hari ini. Apa yang keluarga Wang kita hadapi pada dasarnya bukanlah sesuatu yang bisa Anda tangani. Wang Mengsheng menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, apakah itu benar atau bohong? Dia dapat mendengarnya begitu dia mendengarnya, dan dia tahu betul seberapa cakap putranya. Ketika Wang yang mendengar kata-kata itu, wajahnya memerah, karena kata-kata Wang Mengsheng baru saja mengenai titik sakitnya. Rulong, katakan padaku, bagaimana kabar perusahaan sekarang? Wang Mengsheng bertanya. Ini dipertaruhkan. Kami membutuhkan banyak uang saat ini.
Jika kami tidak memiliki dana untuk membeli kembali saham mereka sebelum gelap, perusahaan kami akan dimakan oleh perusahaan lain. Dengan kata lain, ini adalah merger yang tidak bersahabat. Tapi tidak mungkin, ada uang yang benar-benar bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Wang Rulong mengerutkan kening, sangat khawatir. Saya sering mengatakan bahwa pusat perbelanjaan itu seperti medan perang. Apakah Anda mengerti maksud dari kalimat ini? Wang Mengsheng sangat emosional ketika mendengar kata-kata itu. Ayah, di mana kita mendapatkan begitu banyak uang untuk sementara waktu? Apakah kita hanya menunggu mati? Mendengar ini, Wang yang berkata dengan ingus dan air mata. Dia telah hidup hampir sepanjang hidupnya, dan dia tidak pernah menghadapi pertempuran seperti itu. Beberapa keluarga terhubung pada saat yang sama, dan ratusan miliar uang diintegrasikan ke dalam cerita dalam semalam. Hanya ada satu tujuan, yaitu membeli keluar dari keluarga Wang. Sebelum ini terjadi, tidak ada yang berani membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Bagaimana keadaan Ruli sekarang, cucuku yang malang? Wang Mengsheng tidak menjawab kata-kata Wang Yang, tetapi bertanya. Aku tidak tahu. Ruli masih di tangan mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Fang Shengtian akan berani melakukan pembunuhan seperti itu. Wang Rulong berkata dengan jujur. Untuk menyelamatkan keluarga Wang dan cucuku yang malang, sepertinya aku hanya bisa memainkan kartu terakhir. Wang Mengsheng berkata dengan terengah-engah. Ketika Wang Rulong dan Wang yang mendengar kata-kata itu, mata mereka berbinar pada saat bersamaan. Kartu terakhir. Dengan kata lain, Wang Mengsheng memiliki jurus pembunuh lain yang dapat menyelamatkan keluarga Wang dari api dan air. Ayah, apalagi yang bisa kamu lakukan? Jika ini terus berlanjut, aku khawatir keluarga Wang kita akan hilang. Kata Wang yang dengan ingus dan air mata. Pengurus rumah tangga, ambil teleponnya, saya perlu menelepon. Biarkan mereka pergi dan tutup pintunya. Wang Mengsheng baru saja berkata kepada pengurus rumah. Setelah mendengar kata-kata itu, pengurus rumah mengangguk sedikit, lalu keluar, menyuruh semua orang pergi, dan menutup pintu pada saat yang bersamaan, seolah sangat misterius. Keluarga Wang saya telah membangun pijakan di kota Linjiang selama lebih dari 100 tahun. Alasan mengapa saya bisa membangun pijakan yang stabil di kota Linjiang adalah karena kepedulian keluarga saya. Wang Mengsheng berkata dengan terengah-engah, sekarang dia sepertinya kesulitan untuk berbicara. Pulang ke rumah, Wang Rulong dan Wang yang sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata serempak. Bab 572. Sanjia adalah nama terhormat untuk keluarga di ibu kota kekaisaran. Meskipun keluarga Wang kami memiliki tempat di kota Linjiang, kami masih terlalu miskin dibandingkan dengan beberapa keluarga super. Terutama dibandingkan dengan beberapa keluarga super kuat di ibu kota kekaisaran, kami memiliki selalu sepotong kue. Wang Mengsheng terus menjelaskan. Yang disebut keluarga atas kita, keluarga mana yang ada di ibu kota kekaisaran. Ketika Wang yang mendengar kata-kata itu, ada kilatan kegembiraan di matanya, dan dia bertanya. Kata-kata Wang Mengsheng memberinya harapan. Saya tidak bisa bicara terlalu banyak sekarang. Hal-hal ini akan dijelaskan kepada Anda di masa depan. Anda hanya perlu tahu bahwa ukuran keluarga atas di ibu kota kekaisaran 10 kali lipat dan 100 kali lipat dari keluarga Wang kami. Selama mereka bergerak, keluarga Wang kami Anda akan aman dan sehat. Tidak peduli apa keluarga Qin atau keluarga Lu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan keluarga atas di ibu kota kekaisaran. Wang Mengsheng juga menjawab ketika mendengar kata-kata itu. Karena ini masalahnya, ayah, bisakah kamu menelepon keluargaku di ibu kota kekaisaran? Meminta mereka untuk membantu kami mengatasi kesulitan. Wang yang berkata dengan bersemangat, meskipun dia tidak tahu dari mana tuan ini berasal, tapi itu hal yang baik untuk memiliki harapan. Sebenarnya, keluarga kita hanyalah pion dari keluarga Sang di kota Linjiang. Keluarga Sang mengatakan sesuatu, jangan menghubungi mereka kecuali jika benar-benar diperlukan. Suara Wang Mengsheng sedikit lemah dan asli. Sekarang adalah waktu bagi keluarga Wang saya untuk hidup dan mati. Wang Rulong sangat emosional ketika mendengar ini. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya tentang situasi mengerikan perusahaan ini di bawah grup Wang. Tuan tua, ada telepon. Saat ini, kepala pelayan masuk, memegang telepon di tangannya, dan berkata kepada Wang Mengsheng. Ponsel siapa? Wang Mengsheng bertanya. Dia mengatakan bahwa namanya adalah Long Zaitian, dan dia ingin berbicara denganmu, Patriark tua. Ketika kepala pelayan mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata, bawa ke sini. Tatapan tajam melintas di mata Wang Mengsheng, seolah tiba-tiba kembali ke cahaya, seluruh orang pulih sedikit. Kakek, biarkan aku menjawab panggilan ini. Lagi pula, aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Saat ini, kata Wang Rulong. Aku akan menjemputnya, tapi aku ingin melihat betapa hebatnya dia, untuk memaksa keluarga Wang kita sedemikian rupa. Wang Mengsheng agak tangguh dan asli, tetapi tubuhnya tidak tahan, setelah beberapa saat, dia batuk beberapa kali dari kejauhan. Saat ini, Wang Mengsheng menjawab telepon. Kamu siapa? Wang Mengsheng membuka mulutnya dan berkata. Orang yang menginginkan hidupmu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya ringan dan asli. Anak muda, ada orang di luar manusia, dan gunung di luar gunung. Ketika Anda adalah manusia dan melakukan sesuatu,
Anda harus meninggalkan jalan untuk diri Anda sendiri. Jika Anda melakukan sesuatu dengan sangat buruk, Anda tidak takut kehilangan, dan Anda akan kehilangan uang. Nada bicara Wang Mengsheng dingin dan otentik, dan dia bekerja sangat keras untuk membuat suaranya tampak normal. Apakah kamu bercanda? Aku hanya sampah. Ini adalah definisi yang kamu berikan padaku. Aku bisa menggertakmu sesuka hati. Cucumu punya pikiran terhadap istriku dan mendapat pembalasan ketika dia tidak berhasil pada akhirnya. Anda masih berpikir untuk membuat saya meminta maaf, dan kemudian mengirim istri saya secara langsung. Keluarga Wang Anda benar-benar adalah kaisar kota Linjiang. Di ujung lain telepon, suara Long Zaitian terdengar, tapi suaranya penuh sarkasme. Keluarga Wang saya telah berbasis di kota Linjiang selama lebih dari 100 tahun. Itu adalah keluarga terkenal dan reputasinya berkembang dari hari ke hari. Pada dasarnya, apapun yang diinginkan pria dari keluarga Wang saya, dia bisa mendapatkannya. Wang Mengsheng berkata dengan sedikit bangga. Jadi, di matamu, orang biasa harus ditindas olehmu. Orang biasa harus menerima semua tuntutan ilegal dan tidak masuk akalmu, dan orang biasa harus diintimidasi olehmu dan tetap diam. Karena kamu bangga dengan keluarga terkenal, itu sangat baik. Anda tidak akan lagi menjadi keluarga terkenal. Kota Linjiang tidak mengizinkan keluarga yang luar biasa seperti itu ada, jadi, kalian semua pergi ke neraka. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan sinis. Apakah menurutmu keluarga Wangku akan terisolasi dan tidak berdaya, dan akan jatuh seperti ini? Mendengar kata-kata Long Zaitian, Wang Mengsheng juga menahan napas. Kalau tidak, dalam hal status saja, hari ini, Anda dapat menerima panggilan saya, yang merupakan puncak hidup Anda. Anda harus mati tanpa penyesalan. Selain itu, panggilan ini terutama untuk memberitahu Anda, sebelum jam 12 siang, Anda sebaiknya muncul di alun-alun pusat Linjiang. Kalau tidak, keluarga Wang akan berdarah, dan tidak akan ada tempat untuk mati. Jika ada satu anggota keluarga Wang yang bisa bertahan, nama saya, Long Zaitian, akan menjadi di balik. Tulis. Nada suara Long Zaitian dingin dan asli. Oke, biarkan aku melihat betapa sombongnya kamu saat itu. Wang Mengsheng tersentak ketika mendengar kata-kata itu. Aku mengobrol denganmu selama 3 menit di telepon ini, dan aku akan menyuruh seseorang menikam Wang Ruli 3 kali. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Dengan mengatakan itu, dia menutup telepon. Uhuk. Mendengar ini, Wang Mengsheng memuntahkan lagi, hemoptisis berlanjut di mulutnya. Dia sangat marah, jantungnya habis, matanya memutih, dan dia tampak seperti tidak bisa hidup. Kakek, bagaimana kabarmu? Ayah, jangan bersemangat. Melihat situasi ini, Wang Rulong berteriak keras, dia memiliki firasat tentang situasi ini. Sekarang dia menyesal membiarkan Wang Mengsheng menjawab panggilan tersebut. Melihat hal tersebut, pengurus rumah tangga berlari dengan cepat untuk memberi Wang Mengsheng nafas yang halus. Setelah sekian lama, Wang Mengsheng akhirnya menghembuskan nafas dan tidak langsung pingsan. Telepon, berikan aku teleponnya. Aku ingin menelepon ibu kota kekaisaran. Aku ingin keluarga atas di ibu kota kekaisaran membunuh sampah ini, Long Zaitian, dan membiarkan dia melihat istri dan putrinya disiksa sampai mati dengan matanya sendiri. Setelah Wang Mengsheng menarik napas, dia berkata dengan suara yang sangat serak. Kakek, istirahat dulu, jangan khawatir. Air mata cemas Wang Rulong meledak. Cepat, berikan teleponnya padaku. Teriak Wang Mengsheng. Wang Mengsheng bersikeras. Setiap orang tidak punya pilihan selain memberikan telepon kepada Wang Mengsheng. Wang Mengsheng menekan beberapa tombol di telepon dan memutar panggilan. Sekarang, selimut di depannya masih penuh darah, dan dia belum sempat membersihkannya. Tidak lama kemudian, telepon dihubungi, tetapi tidak ada yang menjawab telepon. Terhubung, panggilan terhubung. Wang Mengsheng terlihat sedikit gila saat ini, dan ketika dia menemukan bahwa teleponnya terhubung, dia berteriak sedikit bersemangat. Ketika Wang Yang dan Wang Rulong mendengar kata-kata itu, mata mereka juga menunjukkan antisipasi. Kali ini, hanya keluarga atas di ibu kota kekaisaran yang bisa menyelamatkan mereka. Ini adalah harapan terakhir mereka. Jika mereka tidak mendapat bantuan dari keluarga atas, uang mereka masa depan keluarga akan terancam, sangat mengkhawatirkan. Tuanku, ini aku Wang Mengsheng dari kota Linjiang. Setelah panggilan tersambung, Wang Mengsheng sangat bersemangat. Saya tahu. Suara serak dan acuh tak acuh datang dari ujung telepon. Ketika semua orang mendengar suara ini, mereka langsung bersemangat. Bab 573. Tuanku, keluarga Wang saya berada pada saat kritis hidup dan mati. Dikatakan saat itu bahwa jika keluarga Wang saya berada pada saat kritis, saya dapat meminta bantuan keluarga saya. Wang Mengsheng sangat bersemangat dan mengatakan bahwa telepon menggunakan speakerphone, sehingga semua orang dapat mendengarnya. Tidak ada orang luar di lingkungan ini. Pengurus rumah tangga adalah pengurus rumah tangga tua keluarga Wang selama bertahun-tahun. Wang Yang serta Wang Rulong adalah orang-orang yang dapat dipercaya sepenuhnya oleh Wang Mengsheng. Saya tahu. Di ujung telepon yang lain,
mereka masih berbicara dengan suara serak. Semua orang merasa sedikit terpana dengan jawaban seperti itu. Mereka merasa seperti robot. Tuanku, keluarga Qin bergabung dengan beberapa keluarga dari kota Tianan dan provinsi Donghai untuk menekan keluarga Wang saya. Dua pasukan bawah tanah di kota Linjiang bahkan langsung memblokir pintu saya. Mereka ingin membunuh keluarga Wang saya. Wang Mengsheng berkata dengan sangat emosional, saat dia berbicara, hidungnya robek, dan dia terlihat sangat sedih. Saya tahu. Di ujung lain telepon, suara serak itu berlanjut. Jadi, bagaimana kamu berencana membantu keluarga Wang kita? Wang Mengsheng bertanya. Tidak tahu. Di ujung lain telepon, sebuah suara serak berkata. Apa? Ketika keempat orang di tempat kejadian mendengar kata-kata itu, mereka semua berkata pada saat yang bersamaan. Tahukah kamu? Tidak tahu artinya. Semua orang bingung, operasi macam apa ini? Tuanku, aku benar-benar tidak bercanda. Sekarang keluarga Wang kami sangat membutuhkan bantuanmu. Wang Mengsheng terus menekankan lagi. Saya tahu. Suara serak di ujung telepon berlanjut. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Orang dewasa, di ujung telepon sepertinya hanya memiliki dua kalimat. Satu kalimat yang saya tahu, dan yang lainnya adalah saya tidak tahu. Lalu bagaimana rencana tuanku untuk membantu kami? Jika Tuan dapat membantu kami mengatasi kesulitan ini dengan sukses, keluarga Wang kami pasti akan berterima kasih kepada Tuan. Wang Mengsheng melanjutkan, kondisi fisiknya tidak bagus, jadi tidak mudah untuk banyak bicara. Tidak bisa membantu. Orang dewasa, di ujung telepon akhirnya mengatakan sesuatu yang lain, tetapi kalimat ini bukanlah jawaban yang diinginkan semua orang. Anda tidak bisa membantu, mengapa? Tuanku, keluarga Anda adalah keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Apakah Anda takut keluarga di kota Linjiang ini tidak akan berhasil? Wang Mengsheng sangat bingung. Tidak takut, tapi itu tidak bisa membantu. Di ujung lain telepon, suara serak itu berlanjut. Aku ingin tahu kenapa. Wang Mengsheng bertanya dengan suara yang dalam. Keluarga di kota Linjiang ini tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah Anda telah menyinggung seseorang yang tidak dapat disinggung oleh siapapun. Sebelum panggilan Anda datang, orang nomor satu di perbatasan utara kekaisaran, orang nomor satu di perbatasan selatan kekaisaran, dan ibu kota kekaisaran. Beberapa keluarga besar telah memanggil kami, memberitahu kami untuk tidak ikut campur dalam urusan kota Linjiang, jika tidak, kami akan menjadi seperti Anda. Di ujung lain telepon, suara serak itu berlanjut. Sama seperti kita, Wang Mengsheng merasa ketakutan saat mendengar kata-kata ini. Dia menangkap kata-kata kunci di dalamnya. Dibunuh sepertimu. Suara serak itu berkata lagi, kalimat ini langsung menghantam hati Wang Mengsheng ke dalam jurang, dan Wang Mengsheng tiba-tiba merasa gelap. Siapa yang dia sakiti, bahkan keluarga di ibu kota kekaisaran tidak berani menyinggung. Karena insiden di kota Linjiang mengganggu perbatasan utara dan zona perang perbatasan selatan, dan ada banyak keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Aku ingin tahu, siapa yang aku sakiti? Wang Mengsheng bertanya dengan nada tenang saat mendengar kata-kata itu. Kamu sudah mengetahuinya, tetapi kamu tidak mau mengakuinya. Aku tidak tahu identitas spesifiknya. Aku hanya bisa menebak bahwa itu ada hubungannya dengan perbatasan selatan. Tidak peduli apa identitasnya, ada prajurit selatan dan prajurit utara di belakangnya. Anda tidak mampu memprovokasi dia. Suara serak itu berkata lagi, mendengar ini, Wang Mengsheng sudah sangat putus asa. Pemandangannya sangat sunyi, dan bahkan suara jarum yang jatuh ke tanah bisa terdengar. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Dia hanya pemborosan, bagaimana dia bisa memiliki hubungan seperti itu? Tampaknya Wang Mengsheng berbicara tentang rasa sakit di hati Wang Mengsheng, tetapi Wang Mengsheng mencoba yang terbaik untuk membantah. Di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Suara serak itu berkata lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga Wang saya telah mengabdikan diri untuk keluarga sebelumnya selama ini. Tuan, Anda tidak bisa membiarkan kami pergi. Wang Mengsheng hampir menangis. Itu sudah terjadi begitu lama. Dia hanya marah, tetapi dia tidak pernah takut. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar ketakutan. Dia memainkan kartu hall terakhirnya, tetapi ternyata itu tidak berguna. Kali ini, dia benar-benar memainkan semua kartu di tangannya. Dia menyuruhmu mati, jadi kamu pergi mati. Siapapun yang dapat memanggilku dari zona perang utara dan selatan pada saat yang sama adalah eksistensi dengan ribuan kepala jatuh ke tanah dengan lambaian tangannya. Kamu seperti Hao Ying saat kamu bertarung melawannya. Kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk, kamu harus membayar harganya. Di ujung lain telepon, suara serak itu berlanjut, kata-kata ini sepertinya telah benar-benar menguras kekuatan tubuh semua orang, membuat mereka benar-benar putus asa. Sang Jia, bagaimana dengan keluarga Wang kita? Wang Mengsheng benar-benar kehabisan napas, dan berkata dengan ingus dan air mata. Meskipun keluarga Wang ada hubungannya dengan kami, itu hanya salah satu bidak catur kami. Apakah Anda akan membunuh pemain catur dengan pisau untuk kehilangan bidak catur? Alih-alih memohon kami untuk menyelamatkan Anda, mengapa Anda tidak mencoba mengemis? Mereka yang telah kamu sakiti. Suara di ujung telepon berbicara lagi, dan semua orang terdiam ketika mendengar kata-kata itu. Sang Jia,
Tolong, selamatkan keluarga Wang kita sekali. Wang Mengsheng berkata dengan ingus dan air mata. Itu tidak bisa diselamatkan, tunggu kematian, selamat tinggal. Di ujung lain telepon, dia sudah sedikit tidak sabar, setelah mengatakan ini, dia menutup telepon. Kata-kata ini tidak diragukan lagi mendorong Wang Mengsheng ke dalam jurang. Telepon terlepas dari tangannya, dan dia linglung. Matanya kosong, dan darah terus menetes dari sudut mulutnya, yang tidak bisa dihentikan sama sekali. Kakek, kakek, ayah, cepat, cepat, panggilkan aku dokter. Wang Yang dan Wang Rulong berteriak keras saat ini, tetapi saat darah terus mengalir ke bawah, Wang Mengsheng memutar matanya dan akhirnya pingsan. Bagian luar dikelilingi oleh orang-orang, dokter masuk, dan serangkaian peralatan dipasang. Ketika Long Zaitian dan Gu Qinglian keluar, sudah sekitar jam 10 pagi. Sekitar jam 11 pagi, makan di luar, dan ketika mereka tiba di alun-alun pusat kota, itu masih lebih dari setengah jam sebelum pukul 12. Apa yang kamu lakukan di sini? Gu Qinglian duduk di kopilot dan bertanya. Menonton drama. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Tidak mungkin, kepala keluarga Wang yang lama, apakah dia benar-benar gantung diri di sini? Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan heran. Apakah kamu pikir aku bercanda? Long Zaitian menatap Gu Qinglian, dan hanya tersenyum kecil. Bukankah itu hanya untuk menakut-nakuti mereka? Mendengar ini, Gu Qinglian menciutkan lehernya, ekspresinya seperti kayu dan asli, dan dia terlihat sedikit imut. Bab 574. Apakah kamu bercanda? Ketika keluarga Wang menyerangmu, apakah kamu bercanda? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sangat mengejek. Tentu saja tidak. Gu Qinglian tertegun sejenak, lalu menjawab. Kalau begitu aku tidak bercanda, hari ini, mereka akan mati. Long Zaitian tersenyum lagi. Saat itu belum jam 12 siang, dan alun-alun pusat kota sudah penuh dengan orang. Jika bukan karena kehadiran Lei Hu dan Fang Shengtian di tempat kejadian, alun-alun pusat kota akan telah penuh dengan orang. Melihat alun-alun pusat kota yang ramai dari kejauhan, Long Zaitian tidak berniat mengendarai mobil begitu cepat. Namun, baik orang Fang Shengtian maupun orang Lei Hu tahu nomor plat Long Zaitian. Audi A6 Long Zaitian baru saja muncul di dekatnya, dan orang-orang Lei Hu dan Fang Shengtian sudah menemukannya. Tuan Long, saya bawahan bos Lei di kota Dongcheng. Ada yang bisa saya bantu? Tidak lama kemudian, seorang adik laki-laki mengetuk jendela mobil Long Zaitian. Setelah Long Zaitian menurunkan kacanya, sang adik bertanya. Belum. Long Zaitian menjawab. Baiklah, jika ada yang harus dilakukan, silakan pesan saja. Bos kami sudah mengatakan bahwa mereka akan datang ke sini sekarang. Adik laki-laki itu sangat hormat dan otentik. Saat dia mengatakan ini, banyak orang mengepung Audi A6 Long Zaitian untuk mencegah orang biasa mendekati dan melindungi keselamatan Long Zaitian dan Gu Qinglian. Nona Gu, Bos Fang meminta kami untuk melindungi keselamatan Tuan Long dan kamu. Jika kalian berdua butuh sesuatu, katakan saja, dan sama-sama. Suara lain datang dari jendela kopilot, dan adik laki-laki Fang Shengtian yang berbicara. Belum, terima kasih. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya tersenyum tipis. Dia sedikit tersanjung, mereka baru saja muncul di tempat ini, untuk mengatur begitu banyak orang menjadi penjaga. Tidak apa-apa, pesan saja apa saja. Kata adik laki-laki Fang Shengtian. Terima kasih. Gu Qinglian melanjutkan. Di sekitar sangat ramai orang, saat ini Long Zaitian agak istimewa, karena banyak penjaga di sekitar. Tempat ini telah mengosongkan tempat yang sangat luas, yang membuat Audi A6 Long Zaitian terlihat cukup istimewa. Siapa itu, dengan kartu sebesar itu, berkencan dengan begitu banyak pengawal? Meskipun Audi A6 adalah mobil yang bagus, itu bukan mobil mewah kelas atas, bukan? Dengan penjagaan sebesar itu, siapakah orang yang duduk di dalam mobil ini? Siapa tahu, mungkin tuan muda dari keluarga besar di kota. Orang-orang dengan mata tajam melihat pemandangan ini, dan mereka semua berdiskusi dan merasa sangat emosional. Tapi bagaimanapun, itu karena lokasi tempat parkir Long Zaitian agak jauh, dan perhatian yang diterimanya relatif terbatas. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang berkumpul di alun-alun pusat kota. Berita tentang perjanjian hidup dan mati antara Long Zaitian dan Wang Mengsheng telah menyebar seperti api di kota Linjiang. Itu menjadi topik diskusi untuk semua orang setelah makan malam. Di dunia ini, tidak pernah ada kekurangan orang yang makan melon dan penonton yang tidak menganggap makan melon itu masalah besar. Satu-satunya hal yang membingungkan adalah bahwa media resmi dan tidak resmi di kota Linjiang tampaknya memiliki pemahaman diam-diam tentang taruhan antara Long Zaitian dan keluarga Wang kali ini. Mereka sama sekali tidak melaporkan dan mempublikasikan acara. Meskipun perjanjian hidup dan mati itu sensasional, itu hanya terbatas pada kota Linjiang. Pada saat itulah dua baris mobil mewah melaju menuju alun-alun pusat kota. Agar mobil-mobil mewah tersebut dapat melaju ke alun-alun kota dengan lancar, adik laki-laki Lei Hu dan Fang Shengtian membuka jalan di waktu yang sama. Kedua mobil mewah itu berjalan berdampingan, dan akhirnya berhenti di depan alun-alun kota. Kedua mobil mewah itu berhenti bersamaan.
Kedua adik laki-laki itu melangkah maju untuk membuka pintu kedua mobil mewah itu dengan sangat hormat. Fang Zhengtian mengenakan rambut belakang yang sangat bagus hari ini, dia terlihat seperti jas dan sepatu kulit, dan dia menarik. Setelah adik laki-laki membuka pintu, dia turun dengan satu kaki. Di bawah mata semua orang, dia tenang dan tenang, dengan cerutu di mulutnya. Lei Hu jauh lebih sederhana dan lebih kasar, dia turun dari mobil dengan angkuh, dan melihat sekeliling dengan mata harimau. Membuat diskusi di sekitarnya sedikit menakutkan. Lagi pula, perawakan Lei Hu sangat tinggi, dan sepasang mata harimaunya menusuk, yang membuat orang menjadi menakutkan. Lihat, pria jangkung itu adalah bos Dongcheng, Lei Hu. Kudengar dia sangat kuat sehingga dia bisa membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. Ada juga pria yang berpenampilan sangat barat, Fang Zhengtian, bos Bei Cheng. Dia baru berusia 30 tahun, susun strategi dan kendalikan kekuatan menakutkan di Bei Cheng. Bukankah itu berarti Dongcheng dan Bei Cheng tidak saling bertarung? Mengapa mereka muncul bersama di tempat ini saat ini? Hantu tahu. Orang tua dari keluarga Wang meminta menantu yang tidak berguna dari keluarga Gu untuk berlutut di alun-alun kota untuk meminta maaf, dan mengirim istrinya ke tempat tidur yang ketiga tuan muda dari keluarga Wang. Tampaknya keluarga Wang hanya memakan keluarga Gu. Namun kenyataannya, hal-hal tampaknya tidak sesederhana itu. Beberapa orang yang makan melon yang mengetahui cerita di dalamnya berkomentar. Kenapa tidak sederhana? Katakan padaku dengan cepat. Kata-kata orang dalam itu tidak diragukan lagi membangkitkan rasa ingin tahu banyak pemilik kelompok pemakan melon, yang semuanya mengajukan pertanyaan pada saat yang bersamaan. Berita tentang lelaki tua dari keluarga Wang dan menantu yang tidak berguna dari keluarga Gu ini belum dilaporkan. Tetapi Anda seharusnya telah melihat berita bahwa perusahaan keluarga Wang diakuisisi secara paksa oleh keluarga Qin, bukan? Orang dalam sedikit bangga dan otentik. Melihat adalah melihat, tapi apa hubungannya dengan masalah ini? Benar, benar. Selain itu, keluarga Qin juga mengatakan bahwa itu adalah perilaku bisnis yang normal. Semua orang menjadi semakin penasaran. Jika saya adalah Qin Yuanlin, saya akan mengatakan hal yang sama, perilaku bisnis normal. Terus terang, itu adalah merger dan akuisisi yang berbahaya. Menurut sumber yang dapat dipercaya, tindakan Qin Yuanlin ada hubungannya dengan insiden ini. Petik 2. Orang dalam itu tersenyum menghina, lalu merendahkan suaranya dan berkata kepada semua orang. Jadi begitu. Mungkinkah keluarga Qin berada di sisi menantu keluarga Gu yang tidak berguna kali ini? Tapi, mengapa keluarga Qin mau membantu sia-sia? Itu benar, itu sangat tidak masuk akal. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka berdiskusi satu demi satu. Saya tidak tahu tentang ini. Mari kita tunggu dan lihat. Saya selalu merasa ini akan menjadi konspirasi besar. Hari ini, saat ini dan di sini, misteri terakhir akan segera terungkap. Orang dalam itu menggelengkan kepalanya dan berbicara kepada semua orang. Setelah Fang Zhengtian dan Lei Hu turun dari mobil, mereka menuju ke arah yang hampir bersamaan. Arah ini bukanlah arah alun-alun kota, melainkan arah Audi A6. Kenapa kamu sangat menyebalkan? Kamu melakukan apapun yang aku lakukan, bisakah kamu memiliki semangat inovatif? Ketika Lei Hu melihat Fang Zhengtian berjalan berdampingan dengannya, dia berkata dengan marah. Kamu lakukan milikmu, aku lakukan milikku, sepertinya aku tidak menghalangimu. Fang Zhengtian mendengar kata-kata itu, tetapi nadanya acuh tak acuh. Tuan Long, kami datang. Lei Hu datang ke jendela mobil Long Zaitian terlebih dahulu, dan berbicara dengan Long Zaitian. Bab 565. Yah, terima kasih atas kerja kerasmu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Tuan Long, lelaki tua dari keluarga Wang itu telah datang ke sini. Menurut sumber yang dapat dipercaya, lelaki tua ini sangat marah hingga muntah darah 3 kali sejak pagi ini, dan sekarang sekarat. Fang Zhengtian berkata kepada Long Zaitian. Baiklah, itu yang aku inginkan. Long Zaitian berkata dengan puas saat mendengar kata-kata itu. Apakah Wang Ruli membawanya? Pada saat ini, Long Zaitian bertanya lagi. Membawanya. Fang Zhengtian menjawab. Lemparkan dia di alun-alun pusat kota, di tengah, di bawah rangka besi. Orang tua dari keluarga Wang sudah berhari-hari tidak melihat cucunya, dia pasti sangat merindukannya. Long Zaitian hanya berbicara dengan acuh tak acuh. Oke, Fang Zhengtian menjawab, dan setelah berbicara, dia berkata kepada adik laki-laki di sampingnya. Setelah beberapa saat, adik laki-laki itu menerima perintah dan pergi. Silakan, Anda tidak ada hubungannya di sini. Long Zaitian berkata pada Lei Hu dan Fang Zhengtian. Ketika Lei Hu dan Fang Zhengtian mendengar kata-kata itu, mereka berdua membungkuk sedikit ke Long Zaitian pada saat bersamaan, lalu pergi satu demi satu. Persetan, siapa yang duduk di Audi A6? Bos Dongcheng dan Bos Bei Cheng sebenarnya membungkuk kepada orang-orang di dalam mobil. Beberapa orang bermata tajam melihat pemandangan ini dan sangat terkejut. Ini luar biasa. Mengapa saya tidak tahu bahwa kota Linjiang memiliki keberadaan yang luar biasa? Tes. Audi A6, plat nomornya sangat aneh. Karakter seperti apa yang sangat dihormati oleh Bos Dongcheng dan Bos Bei Cheng? Semua orang berdiskusi,
Tetapi segera, perhatian semua orang dialihkan, dan mata semua orang terfokus pada pusat alun-alun. Karena saat ini sebuah mobil melaju ke tengah alun-alun, dan beberapa orang turun, menyeret satu orang keluar dari mobil. Persetan, bukankah itu tuan muda ketiga dari keluarga Wang? Tes, orang-orang itu dari Beicheng. Apa yang mereka lakukan? Beicheng berdiri dengan menantu keluarga Gu yang tidak berguna. Ketika semua orang melihat situasi ini, mereka semua sangat terkejut, dan ada banyak diskusi, saling berbisik, sangat antusias. Setelah orang-orang di Beicheng melemparkan Wang Ruli ke tanah, mereka pergi, meninggalkan Wang Ruli yang berjuang di tanah. Pada saat itulah jalan dibuka di antara kerumunan. Cucuku Ruli, cucuku Ruli. Wang Mengsheng didukung oleh Wang Yang dan Wang Rulong di kiri dan kanan, dan mendengus dan menangis. Melihat ini, semua orang menyerah satu demi satu. Brengsek, bukankah ini lelaki tua dari keluarga Wang? Bukankah dia sangat tangguh sebelumnya? Kenapa kamu ingus dan menangis sekarang? Keluarga Wang selalu melakukan apapun yang mereka inginkan di kota Linjiang. Aku tidak pernah berharap melihat mereka menangis hari ini. Betul, terutama Wang Ruli ini, yang tangan dan kakinya patah dan terlempar ke tanah seperti anjing mati. Semua orang terus berdiskusi, reputasi keluarga Wang di kota Linjiang tahun-tahun ini tidak terlalu baik, terutama reputasi Wang Ruli yang sangat buruk. Ruli, anakku. Wang Yang juga linglung. Dia membantu Wang Mengsheng dan berjalan ke tempat Wang Ruli terbaring. Melihat ayah, saudara laki-laki dan kakeknya datang bersama, Wang Ruli yang pucat sedikit bersemangat. Tetapi karena tangan dan kakinya semuanya rusak, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apalagi kondisinya saat ini sangat buruk, wajahnya pucat, dan dia tidak punya tenaga untuk berbicara. Kakek, ayah, saudara laki-laki. Melihat mereka bertiga, Wang Ruli menangis. Ruli, bagaimana kabarmu sekarang, bagaimana perasaanmu? Wang Mengsheng bertanya. Ayah saya adalah Wang Yang, kakek saya adalah Wang Mengsheng, dan saya adalah tuan muda ketiga dari keluarga Wang. Kakek, mereka semua adalah sampah itu. Bantu saya membunuh sampah itu. Saya ingin melihat mayatnya dicabik-cabik dengan mataku sendiri. Wang Ruli terus mengulangi bahwa meskipun dia digulingkan, matanya penuh dengan kegilaan. Saat ini, hanya ada kebencian di hatinya. Selama dia bisa melihat Long Zaitian terbunuh, semuanya tidak penting. Jangan bersemangat, kamu tidak bisa bersemangat sekarang. Wang Yang berkata dengan ingus dan air mata, seluruh keluarga menangis seperti itu. Meskipun dikatakan bahwa Wang Ruli tidak mendengarkan disiplin, bagaimanapun juga dia adalah putranya. Dia adalah putra bungsu yang paling dia cintai. Melihat keadaan Wang Ruli yang menyedihkan, dia tidak bisa menahan tangis. Dari kejauhan, Long Zaitian juga melihat situasi ini. Tempat Long Zaitian berada relatif tinggi, sehingga dia bisa melihat situasi di tengah alun-alun. Melihat situasinya, Long Zaitian menjentikkan jarinya ke adik laki-laki di luar jendela. Adik laki-laki itu mendengar kata-kata itu. Berjalan mendekat, membungkuk untuk mendengarkan sesuatu, sering mengangguk, akhirnya dia menerima perintah dan pergi. Panggilan. Melihat situasi tragis dari keluarga Wang yang arogan dan mendominasi saat ini, Gu Qinglian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah berpikir bahwa raksasa seperti keluarga Wang akan dilempar seperti ini dalam 1 atau 2 hari. Setelah beberapa saat, adik laki-laki itu bolak-balik, dan datang ke jendela Long Zaitian. Tuan Long, yang Anda inginkan adalah 2 helai sutra putih. Kualitasnya sangat bagus sehingga orang dengan berat 300 kati tidak akan pecah meski digantung di atasnya. Adik laki-laki berkata kepada Long Zaitian. Bagus sekali, sibuklah. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, biarkan Fang Sengtian mempromosikanmu nanti. Long Zaitian agak puas. Oke, terima kasih, Tuan Long, terima kasih, Tuan Long. Mendengar itu, sang adik berkata dengan sangat berterima kasih. Ditegaskan oleh Tuan Long sudah membuatnya senang. Belum lagi Tuan Long mengatakan ingin mempromosikan dirinya. Anda tahu, Tuan Long adalah seseorang yang bahkan Bos Fang menghormati 3 poin. Di area tengah alun-alun pusat kota, 3 generasi Wang tinggal di bawah satu atap, menangis satu sama lain dalam pelukan mereka, dan semua orang terpana. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ruli, kakek yang tidak kompeten dan gagal melindungimu. Wajah Wang Mengsheng pucat dan dia menangis. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan keluarga kerajaan kita? Mendengar ini, Wang Ruli berkata dengan ekspresi bingung, berusaha keras untuk duduk. Jangan tanya, kakek hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu. Wang Mengsheng memalingkan muka, tidak berani menatap Wang Ruli, lalu berkata. Wang Mengsheng berdiri, membelakangi Wang Ruli, dan menghadap ke kerumunan. Ruli, berbaringlah dengan baik, kakak akan mengantarmu pulang nanti. Wang Rulong berkata, dia dan Wang yang juga berbalik, ketiganya berdiri berjajar, dan Wang Mengsheng berdiri di tengah, menghadap kerumunan. Sial, untuk apa ini? Bukankah keluarga Wang mengatakan mereka ingin menantu yang tidak berguna dari keluarga Gu berlutut untuk meminta maaf dan memberinya istrinya? Itu yang aku katakan, tapi situasi saat ini tampaknya agak tidak normal. Menantu keluarga Gu yang tidak berguna belum muncul.
Pada saat ini, semua orang akhirnya merasa ada sesuatu yang tidak normal, dan mereka semua membicarakannya. Bab 576. Plop, di siang bolong, di bawah pengawasan semua orang, Wang Mengsheng, Wang Rulong dan Wang yang hanya berlutut di alun-alun seperti ini. Wang Mengsheng adalah penguasa sebenarnya dari keluarga Wang, Wang Rulong adalah masa depan keluarga Wang, dan Wang yang adalah kepala keluarga Wang saat ini. 3 generasi hidup bersama, mewakili masa lalu, masa depan dan sekarang dari keluarga Wang. Mereka semua berlutut di alun-alun. Astaga, untuk apa ini? Melihat situasi ini, semua orang berseru, ini salah, menurut akal sehat, bukankah menantu tidak berguna dari keluarga Gu yang berlutut di sini saat ini? Bagaimana Anda menjadi keluarga Wang? Pembalikan ini agak besar, dan semua orang tidak dapat menerimanya. Wang Ruli saya, cucu dari keluarga Wang, tidak mengembangkan kebajikan, dan mendominasi. Saya, Wang Mengsheng, tidak membedakan antara benar dan salah, dan sewenang-menang. Saya menyinggung Tuan Long. Saya benar-benar pantas mati. Beberapa hari yang lalu, saya, Wang Mengsheng, menghadap orang-orang dan tetua kota Linjiang di alun-alun ini. Berlutut untuk meminta maaf kepada Tuan Long, membungkuk 3 kali dan bersujud 9 kali, memohon pengampunan. Wajah Wang Mengsheng pucat, dan dia berteriak keras dengan sisa kekuatannya. Pada saat yang menegangkan dan kritis ini, semua pemilik kelompok pemakan melon terdiam. Jadi pada saat ini, semua orang masih bisa mendengar kata-kata Wang Mengsheng dengan jelas. Setelah mengucapkan kata-kata ini, di bawah kepemimpinan Wang Mengsheng, Wang Rulong dan Wang yang berlutut membenturkan kepala mereka ke tanah dan melakukan 3 sujud dan 9 sujud. Ketika Wang Ruli di belakangnya melihat situasi ini, dia sangat marah hingga memuntahkan darah. Matanya memutih, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Dia menatap apa yang terjadi di depannya. Dia tidak percaya. Mengapa? Kakeknya yang selalu bangga memilih untuk berlutut. Ketika semua orang melihat ini, mereka langsung meledak. Gila. Keluarga Wang, salah satu dari 3 keluarga besar di kota Linjiang, berlutut untuk meminta maaf kepada menantu keluarga Gu yang tidak berguna. Apa yang terjadi di sini? Naskahnya tidak ditulis seperti itu. Aku merasa pasti ada konspirasi di sini. Semua orang sangat tercengang. Long Zaitian melihat pemandangan ini di tengah alun-alun. Pada saat itulah dia menyalakan mobil dan perlahan melaju menuju pusat alun-alun. Adik laki-laki di sekitar Dongcheng dan Beicheng juga memberi jalan dengan sangat bijaksana. Keluar dari kerumunan, dan menjamin mobil Long Zaitian bisa maju tanpa hambatan. Mengapa kamu menyiapkan 2 helai sutra putih? Gu Qinglian bertanya dengan bingung. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Long Zaitian memandangi mobil itu, dengan acuh tak acuh. Karena ada begitu banyak adik laki-laki dari Dongcheng dan Beicheng yang mengawal mereka dan mengantar mereka dengan kecepatan tinggi. Semua orang dengan cepat memperhatikan Audi A6 Long Zaitian, karena mobil ini melaju menuju pusat alun-alun kota. Sial, siapa yang ada di dalam mobil ini? Mengapa diperlakukan tinggi? Audi A6 sepertinya menuju ke tengah alun-alun. Sepertinya itu benar. Semua orang sangat terkejut dan berkata. Tidak lama kemudian, Audi A6 berhenti di sebelah Wang Mengsheng dan yang lainnya. Mobil itu melaju ke arah mereka, tetapi Wang Mengsheng dan yang lainnya masih tergeletak di tanah. Tuan Long. Wang Mengsheng berteriak dengan sedih. Saya tidak berani menjadi tuan. Sebelum hari ini, Anda mengancam akan membuat saya berlutut di sini untuk meminta maaf. Pada saat yang sama memberikan istri saya kepada cucu Anda. Mengapa Anda berlutut di sini untuk wajah sebesar itu di keluarga Wang Anda? Long Zaitian tidak keluar dari mobil, tetapi hanya berkata kepada Wang Mengsheng melalui jendela. Tuan Long, itu karena saya sudah tua dan redup. Saya tidak tahu Gunung Tai. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga saya. Hari ini, saya, Wang Mengsheng, akan mati di tempat ini. Tolong, Tuan Long, biarkan keluarga Wang saya pergi. Wang Mengsheng berkata dengan air mata berlinang. Mata tua redup, dan Anda tidak dapat melihat Gunung Tai. Saya pikir keluarga Wang Anda terbiasa dengan perilaku seperti ini, bukan? Menindas pria dan wanita, menindas yang lemah. Selama bertahun-tahun, Anda telah melakukan hal-hal buruk, dan saatnya untuk membersihkan. Long Zaitian mengatakan kata-kata itu, tetapi nadanya ringan dan asli. Tanpa menunjukkan wajahnya, dia melemparkan 2 sutra putih ke depan Wang Mengsheng. Tuan Long. Wang Mengsheng sangat terkejut. Aku ingin melihatmu menggantung Wang Ruli di rangka besi dengan mataku sendiri, lalu gantung dirimu lagi. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Tuan Long, tolong selamatkan ayahku. Ayahku sudah meminta maaf dan meminta maaf kepadamu. Apakah kamu akan melakukan semuanya dengan benar? Wang yang juga menangis. Jika permintaan maaf berguna, apa gunanya bertanya kepada polisi? Jika Anda bertanya kepada saya apakah saya ingin melakukan sesuatu yang salah, maka saya akan memberitahu Anda, saya hanya ingin melakukan sesuatu yang benar. Hari ini, Wang Ruli dan Wang Mengsheng selamat, darah keluarga Wang mengalir ke sungai, dan mayat berserakan di lapangan. Petik 2. Nada suara Long Zaitian dingin dan asli. Aku bisa mati atas nama kakek. Wang Rulong mengertakkan gigi. Tidak, kamu tidak bisa, kamu bisa mati atau tidak mati.
Tapi Wang Mengsheng dan Wang Ruli harus mati. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, darah keluarga Wang tidak hanya akan mengalir ke sungai. Tetapi semua properti dari keluarga Wang juga akan diganti namanya dalam semalam. Keluarga Wang Anda akan dihancurkan dalam semalam. Bagaimana melakukannya, Anda putuskan sendiri. Setelah Long Zaitian selesai berbicara, dia pergi dengan mobil. Bukankah ini terlalu kejam? Setelah Long Zaitian pergi, Gu Qinglian berkata dengan emosi. Kamu sangat baik. Orang-orang dari keluarga Wang bukanlah orang baik. Untuk menghadapi orang jahat, kamu perlu menggunakan cara orang jahat. Coba pikirkan, orang yang berkuasa saat ini bukanlah kita, tapi Wang mereka keluarga. Apa yang akan terjadi pada kita? Mengatakan kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar ini, Gu Qinglian berpikir keras. Harus mengatakan bahwa apa yang dikatakan Long Zaitian memang masuk akal, tapi dia masih berhati lembut. Wang Mengsheng berlutut di tanah, setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat kedua bagian sutra putih di tanah. Dengan hati yang kejam, dia meraih sutra putih di tangannya. Ayah, kakek, melihat situasi ini, Wang Yang dan Wang Rulong berseru bersamaan. Kalian berdua, turun sekarang, segera pergi dari sini, bawa keluarga Wang, dan tinggalkan kota Linjiang. Wang Mengsheng mengambil keputusan dan berkata kepada Wang Yang dan Wang Rulong. Kakek, apa yang akan kamu lakukan? Wang Rulong bertanya. Pergilah, atau aku akan segera mati di sini. Wang Mengsheng memarahi dengan keras. Ayah, saya adalah kepala keluarga Wang, dan saya akan bersujud kepada Anda atas nama ribuan anggota keluarga Wang. Kami tidak punya pilihan sekarang, ayah, saya tahu Anda sudah siap. Wang Yang berlutut di tanah dan bersujud dengan kasar kepada Wang Mengsheng. Keluar, keluar dari sini. Wang Mengsheng meraung keras. Setelah Wang Yang bersujud, dia menyeret Wang Rulong ke bawah. Wang Rulong tidak mau pergi, Wang Yang menyeretnya pergi dengan paksa. Memegang dua bagian sutra putih di tangannya, Wang Mengsheng terhuyung-huyung ke arah Wang Ruli. Kakek, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Wang Ruli merasa sulit untuk berbicara, dan bertanya dengan panik. Ruli, demi keluarga Wang, maafkan aku, kamu duluan, dan kakek akan tiba nanti. Berjanjilah kakek, kamu akan menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Wang Mengsheng kehilangan jiwanya dan berkata, dan meletakkan sutra putih di leher Wang Ruli. Bab 577. Kakek, jangan. Aku masih muda, aku tidak mau mati, aku takut. Wang Ruli sangat ketakutan hingga air mata mengalir di wajahnya, dan memohon dengan putus asa. Jangan takut, kakek akan segera ke sana. Wang Mengsheng berkata dengan suara serak. Setelah melilitkan Lehli, dia melewati ujung lain dari sutra putih melalui balok rangka besi, dan kemudian menariknya dengan paksa. Merasakan pengetatan sutra putih di lehernya, Wang Ruli memiliki ekspresi putus asa di wajahnya. Jika dia tahu hari ini, jika, dia tidak akan pernah memprovokasi Long Zaitian. Pada saat-saat terakhir sementara, dia menyesalinya, wajahnya menghijau karena penyesalan. Dia telah menggunakan metode untuk berurusan dengan Gu Qinglian berkali-kali pada wanita lain, dan telah dicoba dan diuji, tetapi dia tidak menyangka kali ini dia jatuh sepenuhnya. Lepaskan aku tidak mau mati, aku salah, aku benar-benar salah, aku belum mau mati, tolong. Wang Ruli terus berteriak, tetapi ketika tubuhnya terangkat, suaranya menjadi semakin kecil. Setelah beberapa saat, matanya memutih, dan tubuhnya tergantung lemah di rangka besi. Wang Mengsheng menggunakan sedikit kekuatan terakhir di tubuhnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan terakhir di tubuhnya digunakan untuk membunuh cucu kesayangannya. Matanya penuh keputusasaan, dan dia memandang semua orang. Suara semua orang juga hening saat ini, karena pemandangan di depan mereka terlalu mengerikan, dan itu benar-benar membuat mereka tercengang. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Mengsheng melangkah ke rangka besi, memegang sepotong sutra putih di tangannya. Melewati sutra putih melalui rangka besi, dan mengikat simpul leher, penyangga di bawah kakinya adalah dihapus, dan seluruh tubuh hanya jatuh di atas tanah. Fiu, menantu yang tidak berguna dari keluarga Gu mengatakan sebelumnya bahwa kepala tua keluarga Wang digantung di alun-alun pusat kota. Kupikir itu akan menjadi kenyataan. Mengembalikan limbah. Jika seseorang mendengarnya, kamu yang akan mendapat masalah berikutnya. Maaf. Pria yang berbicara sangat gugup dan otentik. Mobil Long Zaitian diparkir di titik tinggi di alun-alun pusat Linjiang, dia melihat ke bawah, dan dia bisa melihat situasi alun-alun sambil duduk di dalam mobil. Pada saat ini, wajahnya sedingin es. Berdengung. Telepon berdering, Long Zaitian melihat ke telepon, itu adalah Qin Yuanlin yang menelepon. Tuan Long, properti keluarga Wang telah menyelesaikan 95% dari merger dan akuisisi. Ketika telepon terhubung, Qin Yuanlin berbicara dengan sederhana dan kasar. Bagus sekali. Kali ini, kamu seharusnya mendapat banyak. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berbicara dengan santai. Terima kasih kepada Tuan Long, dalam gelombang operasi modal ini, keluarga Qin kami telah menginvestasikan semua uang yang kami bisa. Dari kemarin hingga sekarang, modal yang memasuki pasar telah mencapai skala 700 miliar, dan keluarga Qin saya telah menyumbang setidaknya 70%.
Qin Yuanlin menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Ada beberapa kejutan dalam nada itu. Gelombang ini, keluarga Qin mereka telah menghasilkan banyak uang. Apa hubungannya ini denganku? Ini adalah pengambilan keputusanmu sendiri. Long Zhaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Ngomong-ngomong, kamu menelepon Chen Xiangtian dan meminta mereka untuk membersihkan kekacauan di alun-alun kota. Long Zhaitian memikirkan sesuatu, jadi dia berkata pada Qin Yuanlin. Direktur Chen telah mendengar berita bahwa kepala tua keluarga Wang dan tuan muda ketiga gantung diri. Sekarang bergegas, mengungkapkan kesedihannya atas apa yang terjadi pada keluarga Wang. Qin Yuanlin sangat sopan dan otentik. Baiklah, senang merasakan sakitnya. Long Zhaitian juga tersenyum saat mendengar kata-kata itu. Tuan Long, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi bekerja dulu. Sekarang kami telah mengambil alih banyak properti keluarga Wang, kami perlu melakukan perbaikan besar-besaran. Mengingat bantuan besar Tuan Long ini waktu, kami akan memberi penghargaan besar kepada Tuan Long. Qin Yuanlin berkata lagi, tidak ada imbalan. Long Zhaitian langsung menolak saat mendengar kata-kata itu. Ya, Tuan Long, diputuskan seperti ini. Seperti yang dikatakan Qin Yuanlin, dia menutup telepon, dan Long Zhaitian melihat ke telepon yang ditutup, merasa sedikit tidak berdaya. Ayo, saatnya bekerja. Setelah Long Zhaitian menutup telepon, dia mengasihani Gu Qing. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab. Sementara Long Zhaitian menyalakan mobil dan meninggalkan tempat kejadian. Hal seperti itu terjadi di kota Linjiang, meskipun beritanya diblokir, semua orang di dalam kota Linjiang mengetahuinya. Kepala tua keluarga Wang dan tuan muda ketiga bunuh diri di alun-alun pusat kota. Lebih dari 90% bisnis keluarga Wang digabungkan dan diakuisisi. Keluarga Wang yang besar menjadi abu dalam semalam. Situasi seperti itu dibuat semua orang tercengang. Orang-orang hanya tahu bahwa tuan muda ketiga dari keluarga Wang memiliki konflik dengan menantu keluarga Gu yang tidak berguna. Mengklaim bahwa Long Zhaitian akan mengirim istrinya kepadanya dan kemudian berlutut di pusat alun-alun kota untuk meminta maaf. Tetapi hal semacam ini, tidak hanya tidak terjadi pada menantu keluarga Gu yang tidak berguna. Tetapi kepala tua keluarga Wang dan tuan muda ketiga bunuh diri di alun-alun pusat kota. Selama proses ini, Long Zhaitian tidak muncul di depan publik secara langsung. Jadi semua orang tidak yakin apakah orang yang menyebabkan keluarga Wang runtuh dalam semalam adalah Long Zhaitian. Penilaian semua orang terbatas pada dugaan. Di lereng gunung-gunung Yunlan, di villa keluarga Gu. Pada siang hari, wanita tua dari keluarga Gu duduk di kursi pertama, dan hampir semua orang di keluarga Gu tiba. Pada saat ini, mereka semua sangat pendiam, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Lapor ke pemilik. Pukul 11.45, Lei Hu dari Dongcheng dan Fang Shengtian dari Beicheng tiba di alun-alun pusat kota. Membawa Wang Ruli, tuan muda ketiga dari keluarga Wang. Di alun-alun pusat kota, pada saat ini, seorang pelayan bergegas masuk dari luar, pelayan itu sedikit menangkupkan tangannya, dan berkata kepada wanita tua dari keluarga Gu. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga saling berbisik dan banyak bicara. Turun dan istirahat. Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia langsung berkata. Untuk memahami situasi di alun-alun pusat kota tepat waktu dan akurat, dia mengirim banyak orang agar mereka menyampaikan berita tentang alun-alun kota kepadanya tepat waktu. Lagi pula, keluarga Gu mereka banyak berinvestasi dalam korslet keluarga Wang. Dari perspektif patriark keluarga Gu, dia sangat jelas bahwa insiden ini memiliki hubungan yang baik dengan Long Zhaitian. Hasil dari insiden di alun-alun pusat kota akan secara langsung mempengaruhi apakah keluarga Wang dapat sepenuhnya dihilangkan. Lapor ke patriark tua. Pada pukul 11.53, tuan dari keluarga Wang, bersama dengan patriark Wang Yang dan tuan muda tertua Wang Rulong, muncul di alun-alun pusat kota. Audi 6 Tuan Long muncul di alun-alun pusat kota. Dia memberi Wang Mengsheng 2 potong sutra putih setinggi 3 kaki untuk menunjukkan kekuatannya. Dan pergi. Pelayan lain bergegas masuk dan melaporkan. Baiklah, turun dan istirahat. Ada cahaya di mata wanita tua dari keluarga Gu, dan dia sedikit bersemangat. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, diskusi menjadi lebih keras untuk beberapa saat. Lapor, lelaki tua dari keluarga Wang menggantung Wang Ruli dengan sutra putih setinggi 3 kaki, lalu gantung diri. Pada saat ini, suara bernada sangat tinggi datang, dan seorang pelayan bergegas masuk dengan putus asa. Bab 578. Mendengar laporan pelayan, wanita tua dari keluarga Gu berdiri dari kursinya dengan ekspresi serius. Apa? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga berseru. Dia benar-benar gantung diri, tapi bukan Long Zhaitian yang gantung diri. Keluarga Wang menjadi dingin dalam semalam. Bagaimana ini mungkin? Keluarga sebesar itu bahkan tidak bisa melindungi bos mereka sendiri, dan mereka terpaksa gantung diri. Semua orang membicarakannya, dan selain kaget, mereka lebih takut. Kematian Wang Mengsheng pasti terkait dengan Long Zhaitian, yang sebenarnya memaksa Wang Mengsheng gantung diri. Apakah pesan konfirmasinya benar? Wanita tua dari keluarga Gu memandangi para pelayan di bawah dan bertanya lagi.
Dipastikan bahwa lelaki tua dari keluarga Wang menggunakan 2 helai sutra putih yang diberikan Tuan untuk menggantung cucunya Wang Ruli sampai mati. Kemudian gantung diri di tempat, mengejutkan penonton. Pelayan itu sangat yakin dan otentik lagi. Patriark, Patriark, menurut berita di depan, semua perusahaan yang terdaftar di bawah grup Wang telah dijual pendek. Grup Longteng dari keluarga Qin telah mengusulkan rencana merger untuk banyak anak perusahaan keluarga Wang. Sekarang sebagian besar aset di bawah grup Wang telah mengubah nama dan nama keluarga mereka. Kami awalnya menginvestasikan banyak uang untuk membeli saham perusahaan terdaftar keluarga Wang. Sekarang kami telah mengendalikan beberapa perusahaan terdaftar keluarga Wang. Setelah kami berhasil menggabungkan perusahaan-perusahaan ini, aset keluarga Gu kita bisa berlipat ganda. Pada saat ini, pria lain yang terlihat seperti kepala pelayan menerobos masuk, dengan ekspresi bersemangat. Oke, sangat bagus, ini adalah kemenangan besar, dan keluarga Gu saya akan menjadi keluarga kelas 1 di kota Linjiang saat ini. Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar ini, dia menepuk meja dan berkata dengan sangat bersemangat. Selamat untuk nenek, nenek telah memberikan kontribusi besar untuk kepemimpinan, dan keluarga Gu saya telah mencapai perkembangan lompatan. Mendengar ini, semua orang sangat bersemangat dan berkata, bahwa ukuran keluarga Gu telah bertambah besar, dan keluarga Gu akan menerima lebih banyak dividen setiap tahun. Ini adalah hal baik yang ingin dilihat semua orang. Kali ini kami dapat memanfaatkan waktu yang tepat dan bertindak tegas. Itu memiliki hubungan yang baik dengan King Lian dan suaminya. Saya paling banyak adalah pembuat keputusan. Saat ini, wanita tua dari keluarga Gu berkata. Kata-kata seperti itu, semua orang diam-diam, tidak ada yang bisa menyangkal ini. Bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, peran Long Zaitian dalam operasi modal ini tidak tergantikan. Terlebih lagi, bahkan kepala lama keluarga Wang terpaksa gantung diri oleh Long Zaitian. Dari sini kita bisa melihat betapa menakutkannya Long Zaitian ini. Siapa yang berani membuat pernyataan tidak bertanggung jawab kepada Long Zaitian sekarang? Pengurus rumah, izinkan saya turun dan memulai merger dan akuisisi perusahaan-perusahaan ini. Wanita tua dari keluarga Gu menstabilkan kegembiraannya dan berkata kepada kepala pelayan. Patriark, mungkin ada beberapa masalah dengan dana. Kami menginvestasikan terlalu banyak uang pada tahap awal dan membeli sejumlah besar saham di keluarga Gu. Sekarang dana yang dapat digunakan untuk merger dan akuisisi tidak cukup. Dengan semua dari mereka, kami hanya dapat menyelesaikan daftar 2 keluarga Wang, merger dan akuisisi perusahaan. Pengurus rumah tangga itu sedikit malu. Apa? Wanita tua dari keluarga Gu sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Semua orang mendengar kata-kata itu dan saling berbisik, ini memang masalah besar. Nenek, saya pikir ini adalah kesempatan yang bagus. Saya menyarankan agar seluruh keluarga mencurahkan upaya mereka untuk mengakuisisi perusahaan terdaftar dari keluarga Wang ini. Seseorang di bawah mengeluarkannya dan menyarankan. Bu, saya pikir apa yang dia katakan benar. Tetapi ada satu syarat, siapapun yang membayar lebih akan memiliki rasio dividen yang lebih tinggi di perusahaan-perusahaan ini di masa depan. Jika demikian, saya pikir semua orang akan sangat senang menggunakan uang itu untuk menyelesaikan penggabungan. Itu adalah Gu Yunhai yang sedang berbicara, tuan kedua dari keluarga Gu. Gu Yunhai, dengan mata tajam, tiba-tiba memikirkan ide seperti itu, dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Mereka juga bisa menyelesaikan merger dan akuisisi beberapa perusahaan. Adalah hal yang baik untuk menguntungkan orang lain dan diri sendiri. Tuan kedua benar. Jika memungkinkan, saya juga ingin menggunakan uang keluarga kami untuk berpartisipasi dalam merger dan akuisisi. Ini kesempatan bagus. Selama saya bisa mendapatkan dividen, saya bersedia menggunakan seluruh tabungan keluarga saya untuk berpartisipasi dalam merger dan akuisisi. Saya juga bersedia berkontribusi untuk keluarga. Semua orang sangat antusias. Ini nominal untuk keluarga, tapi nyatanya juga untuk keuntungan mereka sendiri. Tidak ada yang mau mendapatkan yang kedua dunia. Semua orang di sini bukan orang bodoh. Bagus sekali. Butler, berapa banyak perusahaan terdaftar dari keluarga Wang yang kita kendalikan sekarang? Wanita tua dari keluarga Wang sangat puas dengan sikap semua orang, dan dia sendiri memiliki arti yang sama. 5 perusahaan, dengan dana kami saat ini, kami hanya dapat memperoleh 2 di antaranya. Adapun 3 perusahaan yang tersisa, kami membutuhkan setidaknya 1 miliar dana untuk menyelesaikan akuisisi. Pramugari mendengar kata-kata itu dan menjawab. Hah, 1 miliar. Jika kita mengambil semua harta kita, tidak ada 1 miliar pun. Benar, kita tidak punya uang sebanyak itu, kan? Apa yang harus saya lakukan? Ini adalah kesempatan bagi keluarga Gu saya untuk tumbuh lebih kuat. Bisakah saya melihatnya begitu saja? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka berseru. Semua bertepuk tangan dan menghela nafas, banyak berdiskusi. Pengurus rumah, mari kita hitung sekarang, berapa banyak uang yang bisa dibelanjakan setiap keluarga. Wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu dan memerintahkan. Oke, aku akan segera menghitung. Ketika kepala pelayan mendengar kata-kata itu, dia berkata begitu. Saat dia berbicara,
dia menemukan buku catatan, mengambil pulpen, dan mulai bekerja. Sekitar setengah jam berlalu sebelum pengurus rumah menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana? Wanita tua dari keluarga Gu bertanya dengan sedikit harapan. Patriark, menurut perhitungan kasar, dana yang bisa disediakan masing-masing keluarga totalnya sekitar 300 juta, artinya masih ada selisih 700 juta. Mendengar ini, pengurus rumah tangga berkata dengan sedikit malu. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka berbisik lagi. 700 juta, apa yang bisa kita lakukan? Saya berinvestasi sangat banyak pada tahap awal untuk mengontrol ekuitas beberapa perusahaan keluarga Wang. Sekarang bahkan jika saya meminjam uang, saya harus menyelesaikan merger dan akuisisi. Memang, semua orang sangat setuju. Bu, setiap keluarga bersedia menyumbangkan uang. Tapi Bu, apakah Ibu lupa menghitung keluarga ketiga? Ketika Gu Yunhai berbicara, dia bersungguh-sungguh. Uang apa yang bisa dimiliki keluarga ketiga? Yaitu, berapa banyak uang yang bisa kamu miliki, bahkan termasuk dia. Wang Mei yang mengambil sampel, belum lagi berapa banyak uang yang tidak bisa dia keluarkan, dan terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Ketika semua orang mendengar proposal ini, mereka berkata lagi. Anak ketiga tidak punya uang, tapi bagaimana dengan putri anak ketiga? Siapa pemberi keuntungan terbesar dari proyek keluarga Wang dan keluarga Qin Anda? Juga, kemungkinan besar Long Zaitian melakukannya untuk menjatuhkan keluarga Wang kali ini. Begitu banyak keluarga tidak mungkin untuk bertindak bersama tanpa seseorang yang dapat menanggapi semuanya. Saya pikir orang yang menanggapi semuanya mungkin adalah Long Zaitian. Anak ketiga tidak punya uang, tetapi berapa banyak uang putri dan menantunya, kamu bisa yakin. Mendengar ini, Gu Yundong memandang semua orang dengan dingin, dengan nada dingin dan otentik. Semua orang mendengar kata-kata itu, tetapi mereka tidak bisa membantahnya untuk sementara waktu. Bab 579. Pemikiran kebiasaan, jika menyangkut anak ketiga, semua orang mengira anak ketiga tidak punya uang. Tapi sekarang situasinya telah berubah. Gu Qinglian mengendalikan 73% dari keuntungan proyek keluarga Qin. Proyek keluarga Qin akan menyelesaikan penyelesaian kuartal pertama. Pegu Qinglian harus memiliki sejumlah uang di tangannya. Anak kedua benar. Anak ketiga tidak punya uang, tapi Qinglian masih memiliki Long Zaitian, jadi sulit dikatakan. Saat ini, kita masih tidak bisa menilai orang dengan pemikiran kualitatif. Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia setuju dengannya. Pemilik, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memberitahu Tuan dan Nona untuk datang? Kepala pelayan mendengar kata-kata itu dan bertanya. Karena kamu memohon kepada orang lain, bagaimana kamu bisa membiarkan orang lain datang ke pintumu? Ayo pergi ke sana sendiri besok. Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar ini, ekspresinya dingin dan otentik. Hanya saja saya mendengar bahwa mereka tinggal di villa di puncak gunung. Besok kita akan langsung ke villa di puncak gunung, kan? Pengelolaan tempat itu sangat ketat. Jika Anda ingin pergi masuk, Anda mungkin harus berkomunikasi dengan Tuan dan Nona terlebih dahulu. Pengurus rumah tangga sedikit malu lagi. Tidak, apa yang akan saya lakukan di villa di puncak gunung? Kami ingin pergi ke kaki gunung dan pergi ke rumah Gu Yunsan, mengerti? Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan tegas dan otentik. Baiklah. Mendengar kata-kata itu, kepala pelayan itu sepertinya mengerti tapi tidak mengerti. Grup Longteng, kantor Long Zaitian. Sejak dia kembali ke grup Longteng dari alun-alun kota, ponselnya berdering sepanjang waktu. Itu semua adalah panggilan dari keluarga besar untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Kali ini, hampir semua keluarga yang berpartisipasi meraih kemenangan penuh dan memperoleh banyak hal. Di antara mereka, keluarga Qin berinvestasi paling banyak dan mendapat hadiah paling banyak. Selain itu, keluarga Qin memiliki fondasi yang sangat dalam, dan merger dan akuisisi selanjutnya juga sangat mulus. Yang membuat keluarga Qin, yang sudah sangat menakutkan dalam hal aset, selangkah lebih maju. Berdengung. Pada saat ini, telepon Long Zaitian berdering lagi. Melihat ide penelepon, itu adalah panggilan Dong Fang Sue. Selamat siang, Nona Dong Fang, apa yang bisa saya lakukan? Long Zaitian menyapa. Tuan Long, terima kasih banyak telah memberi saya kesempatan seperti itu. Saya menginvestasikan semua aset saya di dalamnya, dan pendapatannya hampir 2 kali lipat. Dong Fang Sue sangat bersemangat dan otentik. Itu semua bagimu untuk menilai situasinya sendiri. Long Zaitian berkata dengan rendah hati. Bagaimana Tuan Long, tanpa saran Tuan Long, tidak peduli seberapa baik saya menilai situasinya, saya tidak dapat menggandakan aset saya dalam sekejap. Dong Fang Sue berkata lagi. Juga, meskipun keluarga kami juga berpartisipasi di dalamnya, mereka tidak berinvestasi banyak. Tetapi pendapatannya juga berlipat ganda. Mereka memiliki tim operasi yang profesional, dan pendapatan mereka lebih tinggi dari saya. Tetapi aset yang mereka investasikan tidak banyak. Oleh karena itu, anggota senior keluarga sangat menyesal sekarang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keluarga besar seperti keluarga Wang akan runtuh dalam semalam. Setelah Patriark Dongfang kami mengetahui bahwa Tuan Long merencanakan masalah ini, dia sangat menyesal.
Dia menyatakan bahwa dia ingin makan dengan Tuan Long dan berteman. Dong Fang Sue melanjutkan, tidak apa-apa untuk makan, tapi aku tidak punya waktu sekarang. Tidak mudah bagi Long Zaitian untuk menolak secara langsung, katanya. Keluarga Dong Fang adalah keluarga besar di kota Tianan. Jika dia ingin memenangkan kota Tianan di masa depan, dia benar-benar perlu bertemu dengan beberapa keluarga besar di kota Tianan dan menjalin hubungan. Tuan Long telah setuju. Waktu bukanlah masalah. Patriark kita akan bisa datang ke kota Linjiang dalam waktu singkat. Ketika dia datang, saya akan bernegosiasi dengan Tuan Long. Dong Fang Sue berkata dengan sangat gembira. Oke, kamu bisa mengaturnya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi nadanya acuh tak acuh. Oke, terima kasih, Tuan Long. Jika tidak ada lagi, saya tutup dulu. Dong Fang Sue sangat berterima kasih. Kata Long Zaitian, setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal, mereka masing-masing menutup telepon. Sibuk dengan panggilan-panggilan ini, Long Zaitian merasa sedikit lelah. Melihat waktu, dan akhirnya sampai pada waktu tidak bertugas, jadi dia mematikan teleponnya, lalu turun. Ini terlalu menyedihkan, dan keluarga Wang terlalu menyedihkan. Di kantor Gu Qinglian, Chu Wanxing sangat emosional. Awalnya, dia khawatir Gu Qinglian tidak akan mampu menanganinya, tapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Keluarga Wang ini seharusnya tidak memprovokasi Long Zaitian sama sekali. Siapa ipar saya? Ini terlalu galak. Ini langsung mendorong orang untuk bunuh diri. Chu Wanxing berbicara dengan penuh emosi. Bagaimana aku tahu siapa dia? Mendengar ini, Gu Qinglian hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, ini benar-benar pertanyaan yang aneh untuk ditanyakan oleh Chu Wanxing. Apakah kamu tidak tahu? Kamu semua sudah tidur dan kamu tidak tahu. Chu Wanxing ternyata sangat otentik. Engah. Liang Jia di samping sedang minum air, dan ketika dia mendengar kata-kata ini, dia langsung menyemburkannya. Chu Wanxing memiliki mulut yang sangat besar sehingga dia benar-benar berani mengatakan apapun. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, wajahnya yang cantik menjadi merah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Gu Qinglian berkata dengan marah. Kamu masih tidak mengakuinya. Aku sangat akurat dalam menilai orang. Kamu dapat melihat bahwa gaya rambutmu telah berubah, dan kulitmu jelas telah dilembabkan. Chu Wanxing melanjutkan, mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian merasa malu dalam sekejap, dan menutupi wajahnya yang cantik, yang memerah sampai berdarah. Nona Wanxing, tolong jangan ucapkan sepatah kata pun. Liang Jia menutup mulutnya dan tersenyum saat mendengarnya. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan menendangmu keluar. Gu Qinglian berkata dengan marah. Bagaimana bisa ada wanita seperti itu di dunia ini? Dia hanya membuka mulutnya dan berani mengatakan apapun. Gu Qinglian, aku tidak peduli dengan omong kosongmu. Setelah kamu tua, saatnya punya anak. Chu Wanxing berkata lagi, ketika kamu sudah tua, kamu belum menikah. Lagi pula aku sudah menikah. Gu Qinglian berkata dengan marah. Aku serius, bukankah menurutmu keluargamu sangat tidak seimbang? Meskipun kamu memperlakukan anak itu seperti milikmu, bagaimanapun juga itu tidak seimbang. Jika kamu punya anak, keluarga akan seimbang. Chu Wanxing terus terang. Saudari Qinglian, menurutku apa yang dikatakan saudari Wanxing sangat masuk akal. Liang Jia juga berkata, oke, mari kita bicara omong kosong, aku akan pergi ke kamar mandi, lalu pulang kerja. Gu Qinglian berdiri, lalu berkata. Chu Wanxing dan Liang Jia juga meninggalkan kantor bersama Gu Qinglian setelah mendengar kata-kata itu. Setelah keluar dari kamar mandi, Gu Qinglian mencuci tangannya, melihat dirinya di cermin, dan kembali tenang. Apakah perubahan Anda benar-benar sejelas itu? Dia melihat lebih dekat, dan sepertinya dia memang lebih cerah dari sebelumnya. Memikirkan apa yang dikatakan Chu Wanxing barusan, wajahnya yang cantik memerah lagi. Bisakah seorang pria benar-benar membuat perubahan yang begitu jelas pada seorang wanita? Gu Qinglian sedikit skeptis, tetapi setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, apa yang dia pikirkan. Dia benar-benar disesatkan oleh kuku kecil Chu Wanxing. Keluar dari kamar mandi, dia menelepon Long Zaitian dan menemukan bahwa teleponnya tidak terhubung. Dia sedikit curiga, tetapi dia tetap turun. Bab 580. Ketika dia turun, dia melihat mobil Long Zaitian diparkir di bawah, jadi dia berjalan mendekat. Kenapa teleponnya tidak berfungsi? Gu Qinglian menjadi kopilot dan bertanya. Dimatikan, ada terlalu banyak panggilan, dan saya tidak bisa menjawabnya. Long Zaitian berkata dengan senyum masam saat mendengar kata-kata itu. Itu benar, kamu sekarang adalah sosok yang panas di antara keluarga-keluarga itu. Gu Qinglian berbicara dengan sedikit bangga, seolah-olah orang yang memuji adalah dirinya sendiri. Bagaimana kabarmu sekarang? Long Zaitian bertanya. 10 juta yang saya investasikan diinvestasikan dengan keluarga Qin. Ketika saatnya tiba, saya bisa mendapatkan dividen keuntungan dari keluarga Qin. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Hampir sama di sini. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Jadi, berapa banyak yang kamu masukkan? Gu Qinglian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Beberapa ratus juta. Saya tidak tahu detailnya. Keluarga Qin mengatur uangnya untuk saya.
Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Begitu banyak uang. Mendengar ini, Gu Qinglian berseru pelan. Itu saja, sudah hilang. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Long Zaitian mengemudikan mobil, dan segera tiba di TK Xiaoyuer, dan menjemput Long Xiaoxi untuk pulang bersama. Keesokan harinya, di sore hari. Di komunitas adik kaki Gunung Yunlan, keluarga Gu dan rombongannya muncul di depan komunitas. Di belakang wanita tua keluarga Gu ada beberapa tokoh utama keluarga Gu, sekitar 7 atau 8 orang. Tidak lama kemudian, mereka sampai di tempat tinggal Gu Yunsan. Panggil pintunya. Wanita tua dari keluarga Gu berkata kepada kepala pelayan di sampingnya. Ketika kepala pelayan mendengar ini, dia membunyikan bel pintu. Saat ini, Gu Yunsan keluar dari dalam. Bu, kenapa kamu di sini? Melihat wanita tua dari keluarga Gu berdiri di depan pintu, Gu Yunsan sangat terkejut dan berkata. Setelah ibunya menjadi tua, dia tidak suka berjalan-jalan. Apalagi tempat tinggal saya masih merupakan komunitas seperti itu. Secara logis, bahkan lebih mustahil bagi wanita tua dari keluarga Gu untuk datang. Bukankah dia selalu tidak menyukai tempat dengan lingkungan yang buruk? Kenapa? Aku seorang ibu, tidak bisakah aku datang ke rumahmu? Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar kata-kata itu, dia sedikit tersenyum dan berkata dengan nada lembut. Tapi semakin seperti ini, semakin aneh Gu Yunsan merasa bahwa ibunya sendiri jarang berbicara dengannya seperti ini. Di matanya, dia adalah yang paling tidak menjanjikan dari banyak putranya. Bukan itu, aku hanya merasa aneh. Gu Yunsan sedikit bingung ketika mendengar ini. Ketiga, wajar jika ibu datang menemuimu untuk sesuatu. Siapa yang akan datang ke tempat seperti itu jika tidak terjadi apa-apa? Pada saat ini, Gu Yundong berbicara dengan nada menghina. Jika tidak terpaksa, dia tidak akan datang ke tempat seperti ini. Tempat seperti ini memberinya kesan kotor dan berantakan, bahkan dia merasa tempat ini sama sekali bukan tempat tinggal orang. Hanya saja ketika Gu Yundong mengatakan ini, wanita tua dari keluarga Gu memberinya tatapan kosong, dan dia langsung menciutkan lehernya. Masuk dulu, jangan berdiri di sini dan bicara. Gu Yunsan berkata lagi, Bu, dan kakak laki-laki tertua dan kedua, mengapa kamu ada di sini? Pada saat ini, Wang Mei keluar dari rumah, tangannya dibalut dengan perban, dan wajahnya memiliki banyak luka. Tetapi itu bukan luka serius, luka yang paling serius adalah 2 jari tewas. Ada apa denganmu? Melihat tatapan malu Wang Mei, wanita tua dari keluarga Gu itu bertanya. Tidak apa-apa, hanya benjol dan benjol. Aku tidak sengaja melukai diriku sendiri. Bu, ayo masuk dan bicara. Wang Mei tertegun sejenak, berpura-pura santai dan otentik. Kemudian dia menatap Gu Yunsan dengan tajam, dan memperingatkan Gu Yunsan untuk tidak berbicara. Gu Yunsan sepertinya tidak melihat kedipan Wang Mei, dan hanya berjalan masuk ke dalam rumah dengan saksama. Nenek, kamu di sini. Itu adalah Gu Shaowei yang berbicara. Kondisi Gu Shaowei lebih serius daripada Wang Mei. Ada luka di sekujur tubuhnya, terutama wajahnya yang sudah bengkak akibat pemukulan. Ada apa dengan keluarga besarmu, bagaimana kamu bisa membuatnya seperti ini melalui benturan dan benturan? Wanita tua dari keluarga Gu bertanya, dia tidak tahu apa-apa tentang Wang Mei dan Gu Shaowei. Meskipun dia tahu tentang konflik antara Long Zaitian dan keluarga Wang, dia tidak tahu peran yang dimainkan Wang Mei dan Gu Shaowei dalam konflik tersebut. Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, dia tidak tahan lagi dan ingin berbicara. Bu, ini masalahnya, kata Gu Yunsan, tetapi pada saat ini, Wang Mei mencoba yang terbaik untuk mengedipkan mata padanya, menyuruhnya untuk tidak berbicara. Dalam analisis terakhir, itu adalah kesalahannya sendiri dan kematiannya sendiri. Dia bisa hidup karena belas kasihan dan kemurahan hati Zaitian. Gu Yunsan berkata dengan senyum masam. Oh, apa yang terjadi? Katakan padaku. Ketika wanita tua dari keluarga Gu mendengar ini, dia sedikit penasaran dan asli. Gu Yunsan, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu gila? Teriak Wang Mei, meskipun dia lemah sekarang, dia masih memiliki kekuatan untuk berteriak. Wang Mei, tutup mulut untukku. Wanita tua dari keluarga Gu memarahi saat mendengar kata-kata itu. Begitu wanita tua dari keluarga Gu mengatakan ini, Wang Mei tidak berani menjadi sombong dalam sekejap. Dia hanya menatap Gu Yunsan dengan ganas, tetapi Gu Yunsan tidak membelinya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Ceritakan secara detail. Wanita tua dari keluarga Gu berkata kepada Gu Yunsan. Oke, Bu. Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, dia sedikit hormat dan otentik. Selanjutnya, di bawah mata pembunuh Wang Mei, dia menceritakan apa yang telah dilakukan Wang Mei dan Gu Shaowei. Wajah wanita tua dari keluarga Gu menjadi dingin. Absurd, tidak tahu malu, menjijikkan, dan cabul. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu pada putrimu sendiri atau saudara perempuanmu sendiri? Aku pikir kamu gila, dan kamu telah dibutakan dengan memakan lemak babi. Setelah mendengarkan kata-kata Gu Yunsan, wanita tua dari keluarga Gu memarahi dengan keras. Ketika Wang Mei dan Gu Shaowei mendengar kata-kata itu, mereka mengertakkan gigi dan tidak berani berbicara. Jika bukan karena Long Zaitian, keluarga Gu kita akan tamat kali ini.
Ternyata Long Zaitian memprovokasi keluarga Wang karena kalian dua hal jahat. Gu Yunhai tidak tahan lagi, dan berkata dengan wajah mengejek. Mulai hari ini, batalkan semua perawatanmu di keluarga. Sekarang, kamu bisa keluar dari sini, kembali ke kamar, aku tidak ingin melihat kalian dua hal yang menjijikkan. Wanita tua dari keluarga Gu memarahi dengan wajah dingin. Cepat dan keluar, apakah kamu tidak mendengar apa yang ibu katakan? Ketika Gu Yundong berbicara, dia sangat menghina dan otentik. Ketika Wang Mei dan Gu Shaowei mendengar kata-kata itu, mereka merasa sangat terhina, dan mereka kembali ke kamar di tengah omelan itu. Ada apa dengan ibu yang mencariku? Tanya Gu Yunsan. Keluarga kami akan mengakuisisi beberapa perusahaan keluarga Wang, dan kami kekurangan uang sekarang. Saya ingin bertanya apakah Anda punya uang. Saat itu, kami akan membayar dividen. Wanita tua dari keluarga Gu melihat tata letak di sekitarnya, lalu berkata. Berapa banyak uang yang pendek ini? Gu Yunsan sedikit terkejut dan bertanya apakah dia punya uang. Bagaimana dia bisa kaya? Keluarga kami telah mengumpulkan sekitar 300 juta. Tapi total selisih